Halo guys, kalian yang sering nonton film Indonesia pasti punya aktor favorit kalian sendiri. Minimal pernah lihat para aktor yang memerankan film berbagai genre dan berbagai film. Tapi ada juga loh aktor Indonesia yang ikut beradu akting dengan aktor luar negeri. Berikut adalah aktor dan artis film Indonesia yang sudah go internasional. Versi minimal kamu tahu. Yang pastinya seru dan bikin bangga Indonesia melihat aktor tersebut sudah keluar negeri. Cinta Laura Kiel adalah aktris, penyanyi, dan model Indonesia berdarah Jerman Indonesia yang berkarir di dalam negeri maupun internasional. Ia lahir di Jerman pada tahun 1993. Ayahnya berasal dari Jerman, ibunya orang Indonesia. Ia dibesarkan di Jakarta dan sempat sekolah internasional sebelum melanjutkan kuliah di Columbia University, New York dengan predikat cum laude. Awal karirnya Cinta Laura dikenal publik sejak bermain sinetron Cinderella. Apakah Cinta Hanyalah Mimpi yang diliris tahun 2007 yang membantu melejitkan namanya di Indonesia. Ia juga seorang penyanyi dan ada yang menjadi hits. Rata-rata karyanya itu dibuat dalam bahasa Inggris. Cinta juga sempat membintangi film seperti Oh Baby tahun 2008, Seleb Kota Jogja tahun 2010, After the Dark alias The Philosophers tahun 2013, dan Mati Anak tahun ke-2019. Soal dunia akting film, Cinta juga pernah bermain di beberapa produksi Hollywood, seperti After the Dark, The Ninth Passenger, dan Devil May Care. Bermain di beberapa produksi Hollywood, seperti After the Dark 2013, The Ninth Passenger 2018, dan Devil May Care 2017. Sempat juga tampil di film serial televisi dan film pendek di Amerika Serikat. Ciri khasnya yaitu punya image cerdas, elegan, dan multitalenta serba bisa. Sering berbicara tentang pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Cinta Laura kini termasuk salah satu artis Indonesia yang berhasil meniti karir di Indonesia sekaligus internasional. Iko Uwais adalah seorang aktor, koreografer laga, dan atlet pencaksilat yang berasal dari negara Indonesia yang mendunia berkat perannya dalam film-film aksi internasional. Ia lahir di Jakarta pada tahun ke-1983. Sejak kecil, ia belajar pencaksilat dengan menggunakan aliran silat Betawi yang berasal dari pamannya. Pada tahun 2003, ia pun meraih juara dalam kejuaraan silat di kota DKI Jakarta. Awal karir Iko pertama kali ditemukan oleh sutradara Gareth Evans dan membintangi film Merantau tahun ke-2009. Namanya semakin melambung setelah penampilan terbaiknya di film The Raid, Redemption pada tahun 2011, dan sequelnya berjudul The Raid 2 di tahun 2014, yang dipuji dunia karena aksi silatnya yang brutal dan realistis. Pertama, ada film dengan judul Man of Tai Ki yang dirilis pada tahun 2013. Kedua, ada film luar angkasa yang sangat terkenal, yaitu Star Wars The Force Awakens di tahun 2015, tampil sebagai anggota geng Kanji Club. Ketiga, ada film dengan judul Mile 22 di tahun 2018 bersama Mark Wahlberg. Keempat, ada film dengan judul Stuber di tahun 2018 bersama Kumail Nanjiani dan Dave Bautista. Kelima, ada film dengan judul Snake Eyes di tahun 2021 berperan sebagai Heartmaster. Iko Uwais juga pernah bermain di serial Netflix. Ada film dengan judul Assassin tahun 2019 dan film lanjutannya Fistful of Vengeance tahun ke-2022. Iko dikenal sebagai salah satu aktor laga Indonesia yang sukses menembus Hollywood dengan mempertahankan identitas seni bela diri Indonesia. Joe Taslim adalah aktor, model, dan mantan atlet judo profesional dari Indonesia yang kini dikenal sebagai bintang film aksi internasional. Ia lahir di Palembang di tahun ke-1981. Awal karir seorang Joe Taslim. Sebelum terjun ke dunia film, Joe adalah atlet judo dan sempat bergabung dengan tim nasional Indonesia. Ia meraih berbagai medali, termasuk emas di SEA Games. Debut aktingnya di film Indonesia berjudul Karma dan namanya Banner melambung setelah berperan sebagai Sersan Jaka dalam film The Raid, Redemption. Beberapa film internasional yang pernah dimainkan perannya oleh Joe sebagai berikut. Film Fast and Furious ke-6 sebagai Jack, anggota kru antagonis. Ada juga film Star Trek Beyond sebagai Manus. Lalu yang fenomenal,
Ada film Mortal Kombat, dirinya memerankan karakter ikonik Sub-Zero yang membuat namanya semakin dikenal global. Adapun film-film Indonesia yang diperankan oleh Joe, yaitu berjudul Deadmine, film Latazan, film The Night Comes For Us, dan film Hit dan Run. Kesuksesannya dalam dunia perfilman membuat Joe Taslim membintangi serial Korea Selatan SWATman dan juga terlibat dalam beberapa proyek Netflix. Joe Taslim kini dianggap sebagai salah satu aktor Indonesia paling sukses di kancah internasional, bersama Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Yayan Ruhian adalah aktor, koreografer laga, dan pesilat Indonesia yang mendunia lewat perannya di film aksi internasional. Ia lahir Jawa Barat ke 1968. Latar belakang Yayan sejak muda selalu menekuni pencak silat, menjadi pelatih, sekaligus anggota IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Awal karir Yayan bermain film, dikenal luas setelah bermain di film Rantau tahun 2009. Garapan Gareth Evans bersama Iko Uwais. Namanya semakin melambung lewat peran sebagai Mad Dog di The Raid Redemption, yang dipuji karena aksi brutal dan intensitasnya. Di The Raid 2, ia kembali tampil sebagai karakter berbeda bernama Prakoso. Beberapa film yang pernah dimainkan perannya adalah sebagai berikut. Ada film Man of Tai Chi tahun 2013, film Star Wars The Force Awakens tahun 2015, film Beyond Skyline tahun 2017, film John Wick Chapter 3 Parabellum tahun ke-2019, ada juga film Indonesia lainnya seperti film Gundala tahun 2019, Satria Dewa, Gatot Kaca tahun 2022, serta film laga lainnya. Ciri khas seorang Yayan Ruhian adalah berperawakan sederhana, tetapi memiliki karisma kuat sebagai petarung di layar. Ia juga sering menjadi koreografer silat di film-film yang melibatkan adegan laga. Yayan Ruhian pun kini dianggap sebagai salah satu ikon aktor laga Indonesia yang berhasil menembus Hollywood. Yosi Sudarso adalah seorang aktor, model, dan stuntman yang berasal dari negara Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat. Ia lahir di Jakarta pada tahun 1989, lalu pindah ke Los Angeles bersama keluarganya. Ketika masih kecil, awal karir Yosi dimulai sebagai stuntman di film-film besar Hollywood, termasuk di Maze Runner dan Pirates of the Caribbean. Peran terkenalnya yaitu dikenal luas sebagai Koda, The Blue Dino Charge Ranger pada tahun 2015 sampai 2016. Pada tahun 2018, Yosi juga membintangi film Indonesia yang berjudul Buffalo Boys yang mewakili Indonesia di ajang Oscar untuk kategori Best Foreign Language Film. Adapun film terbarunya juga muncul di film-film internasional, termasuk produksi Hollywood dan Asia Tenggara, serta aktif di dunia modeling. Ciri khas dari Yosi Sudarso ialah dia sering membawakan peran yang penuh aksi karena latar belakangnya sebagai stuntman dan martial artist. Gimana menurut kalian guys? Apakah video tadi sudah bikin kalian tahu? Minimal kamu tahu lah ya. Oh ya guys, kalian juga bisa tulis di kolom komentar untuk request konten lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!